Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas berkaitan dengan soal latihan Sumatika Fair semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Untuk soal yang pertama, jika P sama dengan 7 pangkat 2 dan Q sama dengan 7 pangkat negatif 1, maka nilai P dibagi Q adalah. Ingat, kalau operasinya pembagian dengan basisnya di sini sama-sama 7, ya. Di sini berarti kita punya 7 pangkat 2 dibagi dengan 7 pangkat negatif 1. Basisnya sudah sama-sama 7, berarti pangkatnya bisa kita kurangkan. 7 pangkat 2 dikurangi negatif 1. Ingat kalau pembagian pangkatnya dikurang ya. 7 pangkat 2 ditambah 1, berarti 7 pangkat 3. Nah, yang selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini kita punya 5 pangkat 4. Kemudian dibagi dengan 5 pangkat negatif 3 dikali 5. Ini dipangkatkan lagi dengan setengah. Nah, kita kerjakan dulu di dalam kurung. 5 pangkat 4 itu dibagi dengan 5 pangkat negatif 3 dikali 5. Perhatikan di sini basisnya sama-sama 5. Berarti kalau basisnya sama, bentuknya perkalian, pangkatnya bisa ditambah. Negatif 3 ditambah 1. Kemudian dipangkatkan dengan setengah. Nah, selanjutnya 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat negatif 2, ya. Kemudian dipangkatkan dengan setengah. Berarti pembagian pangkatnya bisa kita kurangkan karena basisnya sudah sama, ya. 5 pangkat 4 dikurangi dengan negatif 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan setengah. Berarti 5 pangkat 4 ditambah 2, karena di sini min-min, jadinya di sini plus, ya. Kemudian pangkatnya setengah. Kemudian 5 pangkat 6 kita pangkatkan lagi dengan setengah. Karena bentuk pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan 6 dikali setengah. Ya, 6-nya dikalikan dengan setengah, berarti di sini sama saja 6-nya dibagi dengan 2, hasilnya 3. Berarti hasilnya 5 pangkat 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini kita punya bentuk operasi akar ya. Oke, untuk pengetahuan kalian juga, jadi untuk kisi-kisi nanti ada 8 soal tentang eksponen, kemudian 8 soal tentang trigonometri, dan sisanya adalah soal SPTLDV dan SPLTV. Nanti untuk pembagiannya, nomor-nomornya ada di nomor berapa saja, silahkan lihat kisi-kisi yang sudah dibagikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Atau bisa dilihat dari file hard copy-nya yang sudah Umi bagikan ke masing-masing kelas kalian ya, yang sudah kalian perbanyak. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk soal nomor 3, di sini ada 2 akar 18, dikurang 3 akar 32, ditambah akar 50 ya. Nah, di sini kita pastikan kalau misalnya operasinya penjumlahan dan pengurangan, yang di dalam akarnya kita pastikan harus sama, supaya bisa kita operasikan. Nah, karena ini belum sama, makanya kita ubah supaya menjadi lebih sederhana, dan yang di dalam akar ini, jika kita memang ingin mengoperasikannya, kita pastikan harus sama. Namun, jika tidak sama, maka ya kita biarkan saja gitu ya. Kita cek dulu ya. Kita coba sederhanakan dulu akar 18, akar 32, dan akar 50. Berarti kita punya 2 akar. Nah, kita kita cari bentuk perkalian dari 18 ini. Bentuk perkalian yang salah satunya itu memiliki bilangan kuadrat ya. Jadi ada 9 dikali 2. Ya, kenapa tidak 6 kali 3? Karena 6 dan 3 itu bukan bilangan kuadrat ya. Sedangkan di sini kita punya 9 sebagai bilangan kuadratnya. Dan 2 ini sudah dalam bentuk bilangan yang paling sederhana gitu ya. Kemudian dikurangi 3 akar. Nah, supaya memudahkan, kita bisa bagi 32 ini dengan 2. Ya, kalau dibagi 2 dia dapatnya 16. Berarti 32 ini 16 kali 2. Kemudian ditambah akar dari, nah 50 juga kita bagi 2. Dapatnya 25 ya, berarti 25 kali 2 itu hasilnya adalah 50. Nah, sekarang kita akarkan. 2 kali berapa? Di sini akar 9 itu adalah 3, berarti 2 kali 3.
Kemudian dikali lagi dengan akar 2. Akar 2 itu tetap akar 2 ya ditulisnya. Dikurang 3. Nah, kemudian di sini ada akar 16. Akar 16 itu hasilnya adalah 4 ya. Berarti di sini dikali 4. Akar 2 ditambah 5. Akar 25 itu 5. Kemudian di sini akar 2. Nah, selanjutnya kita kalikan. Dari sini ada 6 dikurangi 12. Nah, akarnya ketinggalan ya. 6 akar 2 dikurangi. Sini 3 kali 4 itu adalah 12. Akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau misalnya di sini sudah sama semua, yang di dalam akarnya ini berarti bisa kita operasikan ya. Namun jika memang dihasilkannya tidak sama, ya jangan kita paksakan untuk dioperasikan. Jadi kalau sudah sama kita tinggal operasikan saja yang ada di depan akar. 6 dikurangi 12. Berarti kita punya 6 kurangi 12 adalah akar 6 dikurangi 12 adalah negatif 6 maksudnya ya. Kemudian akar 2-nya mengikuti ditambah 5 akar 2. Berarti min 6 ditambah 5, min 1. Min 1 tapi satunya tidak perlu ditulis di sini. Jadi hasil akhirnya adalah negatif akar 2. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 4. Nomor 4 dan nomor 5 ini, ketika kita memiliki suatu pecahan dengan penyebutnya akar, maka berarti kita diminta untuk merasionalkannya. Ya, jadi bentuk sederhana yang dimaksud di sini adalah dengan cara merasionalkan. 6 akar 2 itu akan sama dengan 6 akar 2. Kita rasionalkan dengan mengalihkannya pada bentuk sekawannya ya. Di sini ada akar 2 per akar 2. Jadi sekawannya akar 2 di sini akar 2 per akar 2 untuk pengalinya ya. Sama dengan, nah kalau perkalian pecahan, ingat atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 6 akar 2 dibagi dengan 2. Ya, akar 2 kali akar 2 kan akar 4 ya. Akar 4 itu hasilnya adalah 2. Berarti tinggal kita bagi saja. 6 dan 2 sama-sama dibagi 2. Berarti di sini hasilnya 3. Ya, di sini hasilnya 1. Berarti kita dapatkan 3 akar 2. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Untuk nomor 5, di sini kita punya 15 per akar 7 dikurang akar 2. Nah, di sini juga kita harus mengalihkan dengan sekawannya. Akar 7 dikurangi akar 2. Berarti sama dengan 15 per akar 7 dikurang akar 2 dikali. Nah, sekawannya kalau di sini negatif, berarti kawannya adalah positif. Nah, karena di sini akar 7 dan akar 2, berarti di sini juga sama. Akar 7 ditambah akar 2 per akar 7 ditambah akar 2. Nah, kalau di sini positif, di sini negatif gitu ya. Tinggal kebalikannya saja. Nah, selanjutnya di sini kita punya perkalian ya, bentuknya kita kalikan saja satu per satu. Atau kalau mau lebih mudah lagi, kita tulis saja seperti ini Solihah. 15 dikali akar 7 ditambah akar 2. Mau dikalikan satu-satu boleh, mau dibuat seperti ini juga boleh ya. Sama, ini artinya juga dikali. Cuma di sini tidak kita jabarkan gitu ya. Nah, kemudian di sini kita punya akar 7 kali akar 7 berarti 7 ya. Kemudian kalau di sini negatif positif berarti nanti negatif akar 2 kali akar 7-nya dan akar 7 dikali akar 2-nya ya. Nanti akan menghasilkan 0. Jadi sebenarnya yang bawahnya dikalikan satu-satu. Jadi akar 7 kalikan akar 7 itu hasilnya 7 ya. Kemudian akar 7 dikali akar 2 itu hasilnya adalah plus akar 14. Kemudian yang ini dikalikan itu hasilnya negatif akar 14. Dan yang terakhir yang ini itu hasilnya adalah 2. Nah yang ini nih, yang ini itu kan menghasilkannya 0. Berarti tinggal 7 dikurang 2. Jadi kalau setiap misalnya ada bentuk akar dan akar ya seperti ini operasinya, yang satunya tandanya negatif, satunya tandanya positif, langsung saja. Berarti di sini angkanya berapa dan berapa tinggal dikurangkan saja. Ini di sini 7 kurang 2 ya. Berarti di sini kita punya
15. Ini tadi hitungan coret-coretan saja ya, Solihah ya. 15 dikali akar 7 ditambah akar 2 per. Nah, 7 kurang 2 kan 5. Tuh. Nah, tinggal dibagi saja 15 dan 5-nya. Ini dibagi 5. Berarti hasilnya adalah 3. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah 3 dikali akar 7 ditambah akar 2. Nah, kalau misalnya di pilihan soalnya itu tidak ada bentuk yang seperti ini, tinggal kita kalikan saja. Ini berarti 3 akar 7, kemudian ditambah 3 akar 2. Ya, jadi menyesuaikan bentuk yang diminta di soal itu, mau yang bentuk pertama atau yang kedua, nanti kalian tinggal menyesuaikan saja ya. Yang penting kalian bisa semua ketika yang ditulis di sana itu bentuk satu atau bentuk dua. Baik, kita lanjutkan lagi untuk nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya kita masuk ke persamaan eksponen. Persamaan eksponen dan peridaksamaan eksponen ini masing-masing ada satu soal ya untuk di soal SAS-nya. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, ada 81 itu sama dengan 3 pangkat 2x plus 11. Yang harus kita ingat, yang paling mudah kita ingat adalah pastikan basis di antara ruas kiri dan ruas kanan ini sama. Nah, di sini ada 81 dan 3. Tentunya basisnya belum sama ya. Kita samakan dulu. Berarti, karena di sini basis 3 ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana, kita biarkan saja dia seperti ini ya. Nah, tinggal kita rubah yang di 81-nya. Nah, 81 ini pasti bisa dibuat dalam bentuk 3 pangkat. Ya, kalau misalnya tetangganya 2 ya berarti nanti mengubahnya ke 2 pangkat. 5 ya berarti 5 pangkat. Tapi karena di sini 3 berarti 3 pangkat ya. Karena pasti mereka kedua basis ini akan saling berkaitan. Nah, 81 itu adalah 3 pangkat 4. Kalau bingung mencarinya, coba dikalikan saja. 3 kali 3, oh 9. 9 kali 3, oh 27. Kali 3 lagi, oh baru 28 gitu. Biar kelihatan ya. Dicoret-coret saja. Nah, selanjutnya, nah karena basisnya sudah sama, kita bisa ambil pangkatnya ya. Basisnya tidak perlu dihiraukan lagi. Jadi 4 itu sama dengan 2x plus 11. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita punya bentuknya menjadi 4 dikurang 11 itu sama dengan 2x gitu ya. Atau kalau mau misalnya x-nya dikumpulkan di sebelah kiri, kemudian konstantanya sebelah kanan, silahkan. Akan sama saja hasilnya. Ini sama dengan 2x. Nah, berarti ini negatif 7 ya. Sama dengan x-nya adalah negatif 7 per 2. Karena yang ditanya nilai x, maka cukup berhenti sampai di sini ya. Jadi x-nya adalah negatif 7 per 2. Kemudian lanjut lagi ke soal nomor 7. Di sini kita masuk ke soal pertidaksamaan. Kita punya 3, itu dipangkat x plus 3. Lebih dari sama dengan 81, itu pangkat x min 3. Nah, sama seperti yang tadi, kita pastikan kedua ruas itu memiliki basis yang sama. Berarti di sini yang kita ubah adalah yang 81. Kita ubah menjadi bentuk 3 pangkat ya. Ini 3 pangkat x plus 3 lebih dari sama dengan 81-nya kita ubah dalam bentuk pangkat 3 pangkat 4. Nah, pastikan di sini kita kurungkan. Ya. 34-nya kita beri kurung supaya nanti tidak salah dalam mengoperasikan dengan pangkatnya lagi ya. Sini kan masih dipangkatkan dengan x min 3 gitu. Nah, kemudian 3 pangkat x plus 3 itu lebih dari sama dengan, nah ini kalikan. 4-nya kalikan x berarti 3 pangkat 4x. 4-nya kalikan dengan negatif 3 berarti negatif 12. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah basisnya sama, sama-sama 3 di ruas kiri dan ruas kanan untuk kasus ini, maka kita tinggal ambil bentuk pangkatnya saja ya. Nanti kita punya x plus 3 itu lebih dari sama dengan 4x min 12. Nah, kita kumpulkan. Silahkan pilih mau dikumpulkan ke kiri atau ke kanan untuk variabelnya. Ya, nanti insya Allah hasilnya akan sama saja. Misalnya di sini kita kumpulkan ke sebelah kiri semua ya x-nya. Berarti ini kita punya x, kemudian ini 4x di ruas kanan. Karena kita pindah ke kiri, triknya adalah dikurang jadinya ya. Plus jadi min 4x lebih dari sama dengan negatif 12. 3-nya pindah. Triknya berarti diubah menjadi negatif tandanya. Nah, seperti ini tinggal kita operasikan saja. 1 dikurangi 4 itu hasilnya negatif 3. Berarti negatif 3x lebih dari sama dengan
Min 12 dikurang 3 berarti hasilnya negatif 15 ya. Berarti kita punya X lebih dari sama dengan. Nah, di sini hati-hati ya Solihah ya. Perhatikan di sini. Nah, pembaginya itu nanti adalah bilangan negatif. Maka kalau pembaginya bilangan negatif, di sininya berubah tanda. Ya, jadinya di sini kita punya X kurang dari sama dengan negatif 15 dibagi negatif 3. Maka hasil yang kita peroleh adalah X-nya kurang dari sama dengan 5. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini, kita diminta untuk mengubah bentuk derajat menjadi bentuk radian. Ya, di sini kita punya 600 derajat. Berarti kita tinggal bagi saja dengan 180. Jadi kalau derajat ke radian, atau radian itu kan berarti ada pi-nya gitu ya. Langsung kita bagi saja, entah itu 1000 derajat, atau itu 1 juta derajat bahkan ya. Nah, misal ya itu ya. Tinggal kita bagi saja langsung dengan 180. Jadi di sini 600-nya kita bagi dengan 180. Kita kasih pi, kita berikan pi di belakangnya. Ya. Kemudian berarti tinggal kita bagi dengan 10 ya. 600 bagi 10 atau 180 bagi 10. Nah, tinggal kita sederhanakan 60 dan 18 sama-sama dibagi dengan 6. 60 dibagi 6 itu hasilnya 10. Kemudian 18 dibagi 6 hasilnya 3. Berarti hasilnya adalah 10 per 3 pi. Kalau mau ditambah, satuannya berarti radian. Ya, jadi 10 per 3 pi radian. Nah, penulisannya bisa seperti ini atau bisa juga 10 pi per 3. Jadi bisa di samping atas ini ya. Yang tidak boleh adalah di samping bawah gitu. Di samping kanannya ya seperti ini tadi boleh atau di atas. Ini radian. Baik, kita lanjutkan lagi untuk nomor 9. Sekarang dari bentuk radian ke bentuk derajat ya. Jadi kita ubah pi per 6. Ingat, pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi ketika kita bertemu dengan soal yang diminta untuk mengubah sudut dalam bentuk radian ke bentuk derajat, tinggal kita pastikan untuk pi-nya kita ubah menjadi 180 derajat. Berarti di sini kita ubah pi-nya menjadi 180 derajat dibagi dengan 6. 18 bagi 6, 3. Berarti ini 30 derajat gitu. Jadi misalnya ada 300 derajat. Ya, kalau yang tadi ya, berarti tinggal dibagi dengan 180. Kalau diubahnya ke dalam derajat dari radian, berarti tinggal yang pi-nya diubah menjadi 180 gitu ya. Perhatikan nomor 8 dan 9 ini mudah sekali. Jadi harapannya tidak ada yang salah lagi ya. Mudah-mudahan, amin. Nah, untuk soal selanjutnya, soal nomor 10, masih dengan soal trigonometri. Nah, yang perlu kita ingat adalah kita itu punya rumus untuk sin X itu bisa kita tulis dengan demi depan miring gitu ya. Ini rumus rumus singkatnya ya. Kemudian cos X itu bisa kita lambangkan dengan sami, berarti samping per miring. Kemudian tan X itu kita bisa lambangkan dengan desa, depan samping. Nah, perhatikan di sini yang kita ketahui adalah cos ya. Cos alfa itu adalah 6/10. Berarti yang kita miliki karena kita yang punya di sini adalah cos, berarti sa mi gitu ya. Ini kaitannya dengan segitiga siku-siku. Berarti yang kita gambar adalah segitiga siku-siku ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau kita gambar di sini ada alfanya, di sini sudut 90 derajat ya. Nah, di depan 90 derajat ini pasti miringnya. Ya, berarti miringnya ini adalah 10. Kemudian sampingnya siapa? Samping itu ya berarti yang di dekatnya sudut gitu. Sampingnya ada di sini. D itu depannya berarti depannya. Ini depannya ini ya. Nah, D-nya ini belum diketahui nih. Jadi harus kita cari terlebih dahulu. Namun kalau misalnya kalian ingat dengan rumus triple Pitagoras itu berarti sisi-sisi yang berada di segitiga siku-siku ya, yang dia itu merupakan sisi-sisi istimewa karena dia bisa dihitung menggunakan rumus
Pitagoras gitu ya. Nah, kalian bisa langsung eh, dapatkan hasilnya ada 8. Karena pasangan 6 dan 10 untuk triple Pitagorasnya itu adalah 8. Namun jika lupa, kalian bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. Nah, kalau yang ditanya selain miringnya, berarti kita punya akar dari miringnya itu dikuadratkan kemudian dikurang dengan sisi lain yang diketahui. Kemudian dikuadratkan gitu ya. Berarti di sini 100 ya, karena miringnya 100 berarti 100 derajat dikurangi 6 derajat. Kuadrat ya, 100 kuadrat dikurangi 6 kuadrat gitu. Kemudian akar dari afwan. 10 yang di sini maksudnya ya. 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Mi, boleh nggak kalau misalnya 6 kuadrat dikurangi 10 kuadrat? Tidak boleh ya, karena yang sisi miring dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan sisi yang lain baru dikuadratkan. Gitu ya. Sisi yang lain itu dikuadratkan juga gitu maksudnya. Jadi di sini kita punya 100, ini berarti 100 dikurangi 36. Hasilnya adalah 64, akar dari 64 adalah 8. Karena 8 kali 8 hasilnya 64 ya. Nah, kemudian tinggal kita substitusi ke tannya. Ya, pertanyaannya kan tan alfa. Berarti di sini kita punya tan alfa itu sama dengan desa. Tinggal kita substitusi. Berarti 8/6. 8/6 sama-sama dibagi dengan 2. Berarti 4/3. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Kalian bisa buka tabel untuk sudut-sudut istimewa ya. Sin, cos, tangen. Kemudian ada sekan, kosekan, kotan gitu. Tapi kalau di sana adanya sin, cos, dan tangen ya. Itu yang paling dasar sekali untuk sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Bisa dibuka di halaman 30. Itu harus dihafalkan betul ya. Karena itu dasar sekali ya. Akan digunakan terus sampai nanti kalian di kelas 12. Nah, di sini kita punya soal itu cos 30 derajat ditambah sin 60 derajat. Berarti di sini bisa kita tuliskan cos 30 itu adalah setengah akar 3. Ya, bisa dicek di tabelnya. Kemudian sin 60 derajat juga setengah akar 3. Nah, berarti tinggal kita operasikan setengah ditambah setengah. Ingat kalau penjumlahan yang di dalam akar harus sama. Nah, karena yang di dalam akar ini sama, berarti bisa kita operasikan ya. Jadi setengah ditambah setengah itu kan 1 ya. 1 berarti akar 3 di sininya. Nah, karena 1 berarti 1 ini tidak perlu ditulis. Jadi di sini kita cukup menuliskan akar 3. Gitu ya. Ini jawabannya adalah akar 3. Kemudian untuk soal nomor 12, di sini ada cos 315 derajat dikurangi tan 120. Nah, ini sama ya, seperti yang tadi untuk nomor 11 itu menggunakan tabel. Nah, ini juga masih menggunakan tabel, tapi ditambah bantuan dengan yang ada kuadran-kuadran. Ya, kuadran-kuadran. Di sini kan kita em, sudah pernah belajar yang seperti ini ya. Nah, kita kan sudah pernah belajar yang menggunakan kuadran ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini kan kita punya ada 0 derajat, 360 derajat gitu ya. Jadi ini 90 derajat, kemudian ini 180 derajat, 270 derajat. Nah, nanti kalau muter ke sini sampai 360 gitu ya. Nah, di sini semuanya positif ya, semuanya positif. Kemudian di sini berarti kita menggunakan alfa. Kemudian kalau di sini dia yang positif itu ada sin dan kosekan. Ini positif ya.
Ini kita menggunakan perbandingannya itu 180 derajat min alfa. Nah, yang di sini itu kita punya tan dan kotangen ini yang positif. Dan kita menggunakan perbandingan 180 derajat plus alfa. Kalau yang di sini kita punya cos dan sekan. Ini positif ya. Untuk perbandingannya kita menggunakan 360 derajat min alfa. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita punya cos 315. Nah, kita harus tahu dulu dia ada di kuadran berapa. Kalau di sini dia kuadran satu, di sini dia kuadran 2, di sini dia kuadran 3, dan terakhir di sini ada kuadran 4. Nah, pastikan dia ada di kuadran mana. Supaya itu memudahkan kita untuk menentukan nilainya negatif atau positif gitu ya. Nah, ini 315 berarti ada di kuadran 4 nih, rentang di kuadran 4. Karena di sini kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Berarti ini di kuadran 4. Nah, nanti supaya memudahkan kalian, kalian bisa tuliskan ya di coret-coretan kalian gitu untuk untuk yang soal yang sedang kalian kerjakan itu ada di kuadran berapa sudutnya. Nah, ini berarti di kuadran 4 ya. Kemudian ini di kuadran 2. 120 ada di kuadran 2 di rentang dari 90 sampai 180. Nah, kita tinggal ubah menggunakan perbandingannya ini tadi ya. Di kuadran 4 itu berarti kita bisa menggunakan 360 derajat min alfa nih ya. Berarti kita ubah jadi cos 360 derajat. Kemudian dikurang siapa? 360 derajat ini dikurang siapa supaya jadi 315. Oh, dikurang dengan 45 derajat ya. Kemudian dikurang tan. Nah, tan ini dia ada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 ini dia menggunakan 180 min alfa. Berarti 180 derajat dikurang siapa supaya jadi 120? Oh, berarti dikurangnya dengan 60 derajat ya. Nah, ini kan udah sama nih ya. Bentuk ini yang di bagian kedua ini sebenarnya sama dengan bentuk yang pertama gitu ya. Nah, tapi karena kita mau menggunakan sudut-sudut istimewa di kuadran satu, nah jadi kita harus pakai perbandingan ini supaya memudahkan. Nah, sekarang kita perhatikan adalah, perhatikan di step selanjutnya ini kita akan memperhatikan cos dan tan ini dia itu di daerah yang positif atau di daerah yang negatif. Nah, perhatikan di sini cos di kuadran 4 itu nilainya positif atau negatif. Perhatikan di sini kuadran 4 ternyata cos adalah positif. Berarti kita tulisnya positif juga ya. Positif nggak perlu ditulis berarti di sini cos ya. Ambil alfanya. Alfanya di sini adalah 45. Berarti cos 45 derajat. Jadi cos 315 ini maksudnya adalah sama dengan cos 45 gitu ya. Dikurang tan di kuadran 2 itu nilainya positif atau negatif. Nah, di kuadran 2 itu yang positif tuh hanya sin dan kosekan. Maka di sini dia berarti nilainya negatif. Kita kurungkan ya. Karena di sini kita untuk memisahkan tanda operasi dan tanda bilangan, berarti dikurang tan. Nah, alfanya tinggal kita ambil berarti tan 60 derajat. Nah, sekarang bisa kita hitung. Cos 45 itu berapa? Cos 45 adalah setengah akar 2. Kemudian dikurang dengan tan 60. Tan 60 itu berarti negatif akar 3. Ya, tan 60 kan akar 3. Karena di sini ada negatifnya berarti negatif akar 3. Berarti kita punya setengah akar 2 ditambah akar 3. Nah, ini jawabannya. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Di soal nomor 13. Di soal nomor 13 ini kita masuk ke aturan sinus. Nah, bagaimana cara membedakan menggunakan aturan sinus ataupun aturan kosinus? Biasanya yang digunakan dari pengalaman yang sudah pernah Umi cek dari soal-soal yang sebelumnya dikerjakan. Kalau misalnya di sini diketahui ada sin, sin, berarti ada dua buah sudut yang diketahui ya, nilai sudut yang diketahui. Jadi, kemudian nanti ada satu yang diketahui dari sisinya. Kemudian nanti ditanya sisi lainnya. Nah, ini biasanya dia menggunakan aturan sinus gitu. Karena di aturan sinus itu kan kita punya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C gitu ya. Kalau misalnya bingung kita coba gambar dulu. Di sini misalkan ada segitiga. Ini ada A, kemudian ada B dan di sini ada C gitu ya. Berarti ini sin A, sin A-nya di sini sudutnya ya.
B di sini, kemudian C di sini. Nah, A itu berarti sisinya ada di sini. A-nya itu adalah 6 gitu ya. Ini A dan B. Ya udah berarti ini kan B di sini ya. Berarti tinggal kita tuliskan A dan B ya berarti di sini. Berarti A itu akan dibagi dengan sin A, kemudian B itu akan dibagi dengan sin B gitu. Nah, tinggal kita tulis A-nya itu adalah 6 per sin A-nya 3/5, tulis 3/5. Itu sama dengan B yang ditanyakan tulis tetap B. Hati-hati ya menuliskan B ya, karena nanti khawatir dikira seperti 6. Ya, sin B ini 4/5 gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita boleh kali silang atau dibagi dulu boleh. Berarti 6 dibagi 3/5. 6 dibagi 3/5 atau langsung dikalikan silang saja ya. Misalnya kalau dikali silang nih, 6 dikali 4/5 jadinya ya. 6 dikali 4/5 ini akan sama dengan B dikali 3/5. Nah, seperti ini. Nah, kalikan 6 kali 4 itu 24/5. Nah, sama dengan B dikali 3/5. Gitu. Nah, ini berarti kan kita punya B-nya itu bisa kita jadikan B itu sama dengan 24/5 itu dibagi dengan 3/5. Gini ya. Nah, kan ini bisa kita. Nah, di sini kan berarti bisa kita ubah jadi bentuk perkalian ya. 24/5 dikali dengan 5/3. Nah, sama dengan B. Tinggal kita bagi. Berarti 24 dibagi 3. 24 dibagi 3, 8. Berarti hasilnya adalah, ini kan jadinya 24/3 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 8. Jadi B-nya adalah 8. Gitu. Untuk apa namanya operasi di bagian ini kalian bisa gunakan yang menurut kalian mudah. Boleh seperti ini kali silang atau dibagi dulu 6 dibagi 3/5 gitu ya. Kalau misalnya mau dibagi dulu nih yang ini, berarti nanti kalian bisa tulisnya seperti ini. 6 kan dibagi dengan 3/5 ya. Berarti tinggal kita jadikan 6 dikali 5/3 seperti itu. Jadi di sini kita punya 30/3. Jadi hasilnya adalah 10 gitu. Kemudian yang ini juga seperti itu sama. B-nya berarti jadinya dikali 5/4 gitu ya. Tinggal menurut kalian paling mudah yang mana? Nanti hasilnya akan sama saja. Seperti itu ya. Nah, lanjut kita lanjutkan lagi ke soal nomor 14. Di soal nomor 14 masih dengan soal trigonometri ya. Jadi untuk soal trigonometri di latihan soal ini sesuai dengan kisi-kisi itu pas satu-satu ya soalnya ya. Jadi kisi-kisi itu ada 8 soal untuk trigonometri. Nah, kurang lebih soalnya nanti akan seperti 8 nomor yang ada di sini. Tipenya ya, tipenya seperti itu. Jadi silahkan dipelajari dengan baik-baik. Nah, untuk selanjutnya di sini kita punya jika A-nya itu sama dengan. Nah, di sini jika A-nya sama dengan 7, kemudian B-nya sama dengan 10, ya. Dan sudut C-nya, sudut C berarti di sebelah sini, ini 60 derajat. Nah, maka panjang sisi C adalah. Nah, untuk soal yang seperti ini, biasanya kalau yang diketahui sisinya ada 2, yang diketahui, kemudian sudutnya diketahui ada 1. Nah, ini biasanya dia menggunakan aturan kosinus. Ya, untuk yang seperti ini biasanya aturan kosinus. Tapi bedanya seperti tadi, kalau misalnya diketahui nilai sudutnya itu ada 2, kemudian sisinya 1, ya seperti soal nomor 13 tadi, dia pakai aturan sinus gitu. Jadi untuk nomor 14 ini kita menggunakan aturan kosinus ya. Nah, karena ditanyakan adalah C, berarti kita tulis di sini C. Ya, kita punya rumus C kuadrat kalau bisa dibuka di buku kalian.
untuk yang aturan kosinus ya, kalau misalnya kalian lupa. Nah, di sini kita punya C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kemudian dikurangi 2AB cos C. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti kita punya C kuadrat itu sama dengan A-nya kita substitusikan 7 ya. Berarti 7 kuadrat ditambah B-nya itu 10. Berarti 10 kuadrat dikurang 2 dikali 7 dikali 10 cos C-nya itu 60 derajat. Berarti kita tulis 60 derajat. Jadi ini akan sama dengan C kuadrat sama dengan 49 ditambah 100 dikurangi 2 kali 7 kali 10 berarti hasilnya adalah 140 ya. 140. Kemudian cos 60 itu berarti setengah. Ya, di sini kita punya C kuadrat itu sama dengan 149. Nah, ini dibagi 2. Ini berarti 70 dikurangi 70. 149 dikurangi 70. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 79 ya. Berarti di sini kita punya C kuadrat itu sama dengan 79. Nah, karena ditanyakan C, berarti kita harus akarkan dulu. Berarti C itu adalah akar dari 79. Ini angkanya kurang bagus nih mau diakarkan. Jadi kalau misalnya angkanya tidak bisa didapatkan bilangan bulat, nah nanti biasanya tetap dalam bentuk akar. Jadi biarkan saja dia dalam bentuk akar 79. Seperti itu ya. Nah, lanjut lagi ke nomor 15. Di sini kita punya diketahui ada dua buah sudut, kemudian ada satu sisi ya. Nah, itu berarti kita menggunakan aturan sinus juga ya. Nah, berarti di sini kita punya ada ini sebagai A-nya, ini sebagai C-nya, ini sebagai B-nya. Gitu ya. Berarti kita punya A per sin A, gitu ya. Kemudian, nah karena yang ditanya sisi AB ini sama dengan C, berarti kita bisa pakai C per sin C. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti A-nya kita substitusikan, berarti 10 per sin A. Sin A-nya itu adalah 45 derajat, berarti kita tuliskan 45 derajat. Akan sama dengan C, C-nya belum diketahui, per C itu, oh maaf, kebalik ya. Tadi ini A-nya harusnya nih, A di sini 90 derajat ya. Jadi di sini adalah harusnya 90. Nah, kemudian di sini dia menggunakan sin C. C kan di sini ya. Berarti sinnya 45 derajat untuk sin C-nya. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. 10 per sin 90 itu 1 ya. Kemudian C per sin 45 itu setengah akar 2 atau akar 2 per 1. Akar 2 per 2 maksudnya ya. Nah, seperti ini. Lanjut, tinggal kita kali silang. Berarti kita punya di sini 10 dikali dengan akar 2 per 2. Nah, bisa kita tulis seperti ini ya. Kemudian satunya dikali dengan C. Gitu. Atau C kali 1. Berarti kan tetap C ya. Jadi satunya tidak perlu kita tulis lagi. Karena kalau C dikalikan dengan 1 hasilnya C ya. Ini kita hapus saja satunya. Nah, berarti kita tinggal bagi saja nih. 10 dengan 2-nya. Karena kalau 10 akar 2 per 2 kan berarti sama aja bisa kita bagi yang ini ya. Menjadi 5. Berarti 5 akar 2 itu sama dengan C. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah 5 akar 2 cm untuk panjang sisi AB-nya. Ya, nah untuk soal selanjutnya nomor 16 sampai selesai itu tentang SPTLDV dan SPLTV. Insya Allah kita lanjutkan di video selanjutnya. Alhamdulillah kita cukupkan.